Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah kita sudah memasuki semester 2. Semakin semangat ya belajarnya. Untuk menambah kelancaran pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar bab 5 yaitu tentang ekosistem. Amati dahulu gambar berikut ini. Dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa suatu lingkungan dapat ditempati oleh lebih dari satu jenis makhluk hidup. Dalam lingkungan, makhluk hidup saling berinteraksi atau berhubungan satu dengan yang lain. Ada interaksi yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Ada juga interaksi makan dan dimakan yang akhirnya nanti membentuk jaring-jaring makanan. Dalam sebuah lingkungan, setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup saling berhubungan dan berinteraksi dalam suatu lingkungan. Hubungan antar makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain dalam suatu lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik merupakan segala benda tidak hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup pada suatu lingkungan. Jadi komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup dalam lingkungan. Contohnya yaitu tanah, udara, air, cahaya matahari, dan juga suhu. Sedangkan komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup menempati lingkungan tertentu yang disebut dengan habitat. Jadi, habitat bisa diartikan tempat hidup suatu makhluk hidup. Misalnya, habitat sapi yaitu padang rumput. Habitat ikan berada di terumbu karang, dan lain sebagainya. Dalam sebuah ekosistem, komponen biotik atau komponen yang hidup dibedakan menjadi individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan satu makhluk hidup, jadi hanya berjumlah satu. Kemudian, populasi merupakan kumpulan individu sejenis dalam ekosistem. Disebut populasi. Kumpulan ini sejenis, contohnya sekelompok sapi, sekelompok rusa, dan lain sebagainya. Kemudian, komunitas. Kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang sama dan saling bergantung disebut komunitas. Jadi, ada populasi-populasi makhluk hidup. Contohnya, di lingkungan tersebut ada sekumpulan sapi dan juga sekumpulan kambing. Beberapa populasi-populasi tersebut tinggal bersama, jadi disebut komunitas. Selanjutnya, komunitas yang berinteraksi dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Jadi, semua makhluk hidup, kumpulan-kumpulan populasi yang berinteraksi dengan benda tak hidup maka membentuk ekosistem. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Alami tersedia di alam. Kemudian, ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Contoh ekosistem alami yaitu hutan tropis. Sedangkan contoh ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia yaitu contohnya sawah. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup melakukan interaksi antar individu. Interaksi makhluk hidup antar individu contohnya yaitu simbiosis, predasi, dan kompetisi.
Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Contohnya, hubungan antara lebah dan bunga. Keduanya saling diuntungkan karena lebah mendapat madu dari bunga, sedangkan bunga dibantu lebah dalam penyerbukan. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme, merupakan hubungan antar dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Contohnya yaitu nyamuk menghisap darah manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapat darah, sedangkan manusia dirugikan karena darahnya terambil oleh nyamuk. Kemudian contoh yang lain yaitu kutu daun yang menyerang tanaman cabai. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme, merupakan hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis, di mana salah satu makhluk hidup mendapat keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak untung dan tidak rugi. Contoh simbiosis komensalisme yaitu tumbuhan paku tanduk rusa yang hidup menumpang di dahan pohon. Tumbuhan paku bisa berada di posisi yang memungkinkannya untuk mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi tidak merugikan sama sekali tumbuhan tersebut. Adapun pohon tersebut atau disebut pohon inang tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari tumbuhan paku. Jadi, tumbuhan paku diuntungkan karena bisa mendapatkan tempat hidup, tetapi pohon tidak merasa dirugikan karena tumbuhan paku tidak menyerap nutrisi pada tumbuhan tersebut. Interaksi makhluk hidup yang keempat yaitu predasi, merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidupnya memangsa makhluk hidup lainnya. Contohnya, singa yang memangsa zebra. Singa disebut dengan predator, sedangkan zebra disebut dengan mangsa. Interaksi yang kelima yaitu kompetisi, merupakan persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama, memperebutkan kebutuhan yang sama. Contohnya, persaingan memperebutkan makanan, air, tempat hidup, dan sinar matahari oleh sekelompok rusa. Nah, itu tadi penjelasan Ustadzah tentang ekosistem dan juga jenis interaksi makhluk hidup di suatu lingkungan. Saatnya kalian mengerjakan kuis pada buku paket halaman 71 dan juga kuis pada halaman 73. Kalian menuliskan jawabannya di buku tulis. Sekian video pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan Hayabina Nahtatim Darsana Biqraatil Hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.